Ternyata si Bamtri diazab api neraka. Nah loh, kok bisa? Bisa. Bukan hanya Bamtri, semua umat Islam di seluruh dunia juga diazab api neraka. Loh, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena menyembah Ka'bah. Tuh kan belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. MU nih emang klub. Astaga. Solusinya gimana? Solusinya satu, tinggalkan Islam sekarang juga. Anda harus keluar dari Islam. Masuk agama Kristen dengan percaya Yesus sebagai Tuhan. Astaga, MU ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan jadi tiga? Ya umatnya jadi songong, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten yang songong dan kosong isi kepalanya, sahabat. Ya, kali ini kita akan dihibur oleh salah seorang pasien RSJ yang kabur, sahabat. Kenapa saya katakan dia ini adalah seorang pasien RSJ? Ya karena mulutnya di barat, pikirannya di timur, sahabat. Nggak pernah bertemu gitu. Pikiran dan mulutnya itu terpisah, nggak pernah bertemu, sahabat. Sehingga apa yang dibicarakan itu seperti orang mabuk bintenggen. Ya, saya menduga ini adalah Oten, orang yang sering berkomentar di channel kita ini tapi tidak mendapat perhatian, kita abaikan gitu. Ini kalau kita dengarkan dari nada bicaranya itu, orang ini betul-betul orang yang sedang minta perhatian, sahabat. Karena sepertinya di keluarga dia terabaikan, di masyarakat dia termarginalkan, dan di sini tidak dapat perhatian. Sehingga karena komentar-komentarnya itu tidak kita perhatikan, kita abaikan begitu saja, sehingga sekarang dia membuat channel gitu. Dan alhasil nggak ada yang nonton, sahabat. Astaga. Saya melihat videonya itu hanya 5 penonton, sahabat ya. Satunya itu saya ya, karena saya mereaction videonya dia. 4-nya lagi itu dia sendiri, sahabat. Astaga. Saya bahas dia karena salah satu video dalam channelnya itu membahas saya dan Islam. Nah, jadi ceritanya dia mau mereaction video saya yang berikut ini, sahabat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 itu terbukti benar lagi gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Orang tolol ini bilang meminta perlindungan dari azab neraka di channelnya Bamtri. Oke? Oke. Ternyata si Bamtri diazab api neraka. Nah loh, kok bisa? Bisa. Bukan hanya Bamtri, semua umat Islam di seluruh dunia juga diazab api neraka. Loh, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena menyembah Ka'bah. Itu tertulis di Al-Quran. Oke? MU ada. Nah, jadi ODGJ ini mengomentari Al-Quran yang saya baca, surah Ali Imran ayat 191, tepat pada kalimat Faqina azabannar, yang artinya lindungilah kami dari azab neraka. Lantas si ODGJ ini langsung menyimpulkan bahwa saya dan umat Islam pasti masuk neraka, katanya. Dengan ayat ini dia menyimpulkan saya dan umat Islam lainnya itu pasti masuk neraka. Akan on kali ya, sahabat. Jelas sekali dalam ayat ini adalah kalimat doa gitu ya. Minta perlindungan kepada Allah untuk terhindar dari azab neraka. Ini kan sama seperti ketika saya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari COVID-19. Lalu apakah bisa disimpulkan saya pasti kena COVID-19? Nah, mungkin, sahabat,
Mungkin ya kalau saya lanjutkan membaca surah Ali Imran ayat 193, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah pasti si Oon ini menyimpulkan, orang Islam itu dosanya tidak terampuni. Orang Islam itu kesalahannya tidak bisa dihapuskan. Dan orang Islam itu pasti mati bersama orang-orang yang jahat. Otin. MU. Ini Oten ini betul-betul ya. Padahal mereka juga sering berdoa kepada Tuhannya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka juga sering meminta kepada Tuhan untuk terhindar dari hal-hal yang menghinakan. Lantas ketika mereka itu meminta kepada Tuhan untuk dihindarkan dari mara bahaya atau hal-hal yang menghinakan, lalu bisa disimpulkan mereka pasti akan mendapat bahaya. Dan mereka pasti akan dihinakan. Apakah demikian? Kan tidak. Inilah Oten ya. MU. Mau berkomentar ya tapi on gitu. Tapi nggak salah juga sih ya. Ini orang mungkin karena terlalu sering membaca kitabnya sendiri. Makanya jadi on. Ini bukan kata saya. Kata Riolipa. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Otaknya jadi on karena sering baca kitab gitu. Astaga. Nah iya kan? Nah itu kata temannya sendiri ya. Bukan kata saya loh ya. Sering baca kitab jadi on. Ya beginilah jadinya. Kalimat doa lalu ditafsirkan pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Lindungilah kami dari azab neraka. Orang tolol ini bilang meminta perlindungan dari azab neraka di channelnya Bam Tri. Oke? Oke. Ternyata si Bam Tri diazab api neraka. Iya bodoh sih boleh saja bro, tapi jangan diambil semua gitu kan. Bagi ke temanmu yang lain. Astaga. Ayo kita dengarkan lanjutannya ya sahabat. Oke? Oke. Ternyata si Bam Tri diazab api neraka. Nah loh, kok bisa? Bisa. Bukan hanya Bam Tri, semua umat Islam di seluruh dunia juga diazab api neraka. Loh, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena menyembah Ka'bah. Itu tertulis di Al-Quran. Oke? Nah, mana perintah penyembah kepada berhala, yaitu Ka'bah? Ini perintahnya ada di Al-Quran. Di surat 27 ayat 91 berkata Muhammad, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Dan di surat 106 ayat 3, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Jadi jelas, ini perintah dari Al-Quran pada si Bam Tri dan juga termasuk kepada umat Islam untuk menyembah Ka'bah. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Makkah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Sahabat semuanya, andai saja si Oon ini tidak memotong ayat ini atau melanjutkan terjemahannya, tentu saja dia tidak akan menyimpulkan bahwa umat Islam ini menyembah Mekah. Karena narasi ayatnya jelas. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yaitu Mekah yang telah menjadikannya, di sini adalah Mekah yang telah menjadikan Mekah itu suci dan memiliki segala sesuatu. Nah sebetulnya ayat ini merupakan cercaan yang keras kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu.
Ya berarti kan ke si Oon ini juga ya. Ini merupakan cercaan Allah kepada orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Tuhan yang mempunyai Baitullah itu. Makanya Allah kunci dengan kalimat dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu. Tidak hanya Mekah atau Ka'bah yang disucikan itu, akan tetapi segala sesuatu yang ada ini adalah kepunyaan Allah. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini adalah pukulan telak buat si Oon ini, sahabat. Ya tapi karena dasarnya dia Oon, ayat ini dipotong-potong, akhirnya dia jadi ODGJ gitu. Tambah lagi dengan surah Al-Quraisy yang dia bacakan tadi, yaitu ayat ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Dari narasi ayatnya itu jelas ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Bukan Ka'bahnya yang disembah, tapi yang memiliki, yang menciptakan, dan yang mengurus Ka'bah itu sendiri. Ya, tidak perlulah saya jelaskan lebih lanjut, sahabat. Karena narasi ayatnya sangat jelas ya. Hanya saja si Oon ini memotong ayat lalu menafsirkan seenak udelnya dia. Nanti kalau kita serang balik, ya mereka makin gila gitu. Bukannya bertambah sadar, tapi makin gila, sahabat. Karena Allah sudah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Percuma saja. Ya. Kan mereka selalu memfitnah bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang menyeru umat Islam itu untuk menyembah Ka'bah. Tapi beribadah melaksanakan haji ke Mekah itu ada ayatnya. Yang kemudian mereka framing umat Islam menyembah Ka'bah. Lalu kalau kita serang balik mereka, kita gunakan logika berpikir mereka ini dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Misalnya 2 Raja-Raja pasal 4 nomor 37. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian dia angkatnya lah anaknya lalu keluar. Lalu dalam Daniel 2 nomor 46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Nah, jika sujud itu berarti menyembah sesuatu yang telah disembah seperti yang mereka tuduhkan itu, maka oten-oten harus meyakini juga bahwa Elisa dan Daniel adalah Tuhan. Nah, ini logika berpikir mereka. Kalau kita balikkan, ya mereka jadi tambah gila gitu. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Jadi pesan saya kepada si Oon ini, nggak usahlah Anda sok-sokan membahas Al-Quran ya. Baca saja kitab Anda itu. Mudah-mudahan Anda tambah Oon, kata Deolipa. Astaga. Oke lah sahabat, demikian video ODGJ ini. Sampai jumpa di video ODGJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia selingkuh. Dia selingkuhi oleh anak MKC. Ambillah dek kamu bini dan buruk tuh. Ambillah dek kau laki dan burak tuh. Ambillah dek kamu, ndak usah malu-malu. Ambillah dek kau nggak usah malu-malu. Ambillah dek kamu, pajagata buruk tuh. Ambillah dek kau tak jaga tahu waktu. Lantaklah dek kamu. Malang Arsenal.